Di dalam ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Artinya dahulu, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang ingkar, sawa'un akan sama saja alaihim bagi mereka, a'anzartahum diberi peringatan, am lam tunzirhum ataupun tidak diberi peringatan, la yu'minun mereka tidak akan beriman. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang kafir. Di sini awal mula membahas orang kafir itu adalah Ka'abi Jahlin, seperti Abu Jahal, wa Abi Lahab, seperti Abu Lahab, wa nahuhuma, dan selain dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Berarti kita pun harus merinci sifat-sifat kafir ini, ya, sifat-sifat kafir ini. Karena kalau dilihat dari segi amal mah ada, walaupun amalnya tertolak. Seperti sudah kita singgung kalau bicara amal, Abu Lahab saja ketika mendengar Rasulullah SAW dilahirkan, beliau sampai memerdekakan budaknya, saking senang Nabi Muhammad dilahirkan. Terus sodakohnya pun bukan sodakoh yang kecil, sodakohnya itu memerdekakan budaknya. Harga budak itu begitu mahal waktu itu, sampai-sampai diperkirakan harga budak itu lebih mahal daripada unta merah. Unta sebagai kendaraan, ya, yang namanya merah itu yang mewahnya. Diumpamakan sekarang mungkin kendaraan mobil mewah disodakohkan dengan Nabi Muhammad lahir. Jadi kalau kita sekarang mendengar acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, sodakohnya 50.000, baru selevel siapa? Masih kalah levelnya dengan Abu Lahab. Oh, amal ada kan? Ternyata kafir ini di sini maknanya adalah bukan sekedar kita bahas muslim. Kafir ini asal bahasa itu adalah orang yang menutup, orang yang menolak, orang yang ingkar. Bahkan kalau asal kata dari kafir ini pun bahasanya petani pun bisa disebut kafir. Kenapa? Petani pekerjaannya menutup lubang. Kalau orang sudah mungkin sekarang bahasa, kalau nanam kacang diasep, dimasukin, biji kacangnya ditutup. Nah, nutupnya itu bahasanya adalah kafir orangnya, pekerjaannya kafir. Itu orang yang menutup. Nah, sekarang setiap orang pun kalau sudah menutup, kalau sudah menolak, dikasih peringatan pun gak akan mendengar. Beda dengan orang yang belum menolak, misalkan orang jahil, orang awam, orang yang belum tahu. Ketika belum tahu disampaikan sesuatu kebenaran, bisa saja menerima. Tapi kalau orang yang sudah di hatinya ada penolakan, maka di sinilah masuk. Dia dikasih peringatan ataupun tidak dikasih peringatan, tetap dia menolak. Nah, susah orang penolakan. Dan penolakan ini akibat apa? Macam-macam. Akibat dari sisi mungkin keilmuannya, akibat keegoisannya, itu bisa menjadi penyebabkan atau penolakan. Kita pun kalau memberi peringatan kepada orang yang sudah menolak, kadang juga melihat isi yang kita bicarakan. Coba kita aja ya memberi peringatan ke orang lain, karena sudah menolak diri kita,
ketika kita menyampaikan kebenaran pun padahal sudah dipahami memang itu benar, tapi karena sudah nolak awalnya, akhirnya tidak mau menerima. Nah ini beratnya. Maka di sini dicontohkan itu wa nahuma, bisa juga selain Abu Jahal ataupun Abu Lahab. Bagi mereka sawa'un, sama saja alaihim, bagi mereka anzartahum am lam tunzirhum, diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan, tetap dia layu minun, tidak akan beriman selama-lamanya. Jadi pada mau imani tidak perlu diharapkanlah di dalam keimanannya. Alhamdulillah wa alhamdulillah. Kok kenapa seperti itu? Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah menutup. Khataman telah menutup siapa Allah ala qulubihim, terhadap hatinya. Wa ala sam'ihim, dan juga terhadap pendengarannya. Wa ala absarihim, dan juga terhadap penglihatannya. Ghishawah, ada penutup. Artinya ketika disampaikan kebenaran, hatinya tidak mau menerima kebenaran. Juga ketika disampaikan kebenaran ini, telinganya pun tidak mau mendengarkan yang benar. Kalau cerita yang lain mah telinga mendengar. Diajak ngobrol bisnis nyambung telinganya pas diajak kebenaran. Nah, berarti di sini bukan mendengar tidak mendengar, tapi tidak mendengarnya adalah minal haqqi, dari kebenaran. Walayan tameuna, dan tidak ada manfaat bima yasma'unahu, dengan sesuatu yang dia dengar minal haq, dari kebenaran. Jadi telinganya tidak mau mendengar kebenaran. Kalau yang tidak benar mah nyambung. Begitu juga wala absarihim, terhadap penglihatannya, kita pun ada penutup. Wala yubsiruna, dan mereka tidak melihat al-haqqo, kebenaran. Kalau yang benar-benar mah susah melihat bahwa itu sebuah kebenaran. Dan sekarang pun gitu, kalau kita perhatikan banyak ya, udah mulai muncul itu benar tapi tidak terlihat kebenaran. Itu benar tapi tidak mendengar itu sebagai sebuah kebenaran. Alhamdulillah, sifat-sifat orang kafir khawatir muncul juga di dalam sifat-sifat orang-orang yang beriman atau orang yang ngaku iman, tapi kenyataan sifat kafirnya muncul. Jadi berarti di sini sifat-sifat yang kafir itu bukan sekedar sikap dari non-muslim. Karena yang namanya pengingkaran itu, kalau secara perjalanan ya kan orang awal mula nggak tahu apa-apa, disebut jahil. Disampaikanlah kebenaran. Ketika disampaikan kebenaran, yang jahil ini nanti ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menerima itu disebut mukmin, yang menolaknya ini disebut kafir, ingkar. Nah, yang menerima, yang mukmin ini pun setelah menerima kan disuruh menjalankan. Karena yang namanya mukmin baru siap penerimaan. Tetapi setelah siap menerima, berikutnya ada tugas untuk menjalankan. Yang bisa menjalankan naik derajat muttaqin, yang tidak mau menjalankan berarti kan ada pengingkaran. Pengingkarannya di sini disebut nanti orang-orang yang munafik. Kalau yang awal itu yang kafir, di sini pun ada penolakan lagi, pengingkaran lagi, disebut munafik. Berarti ketika mukmin pun belum tentu aman. Karena sama-sama ada penolakan yang menolak dari kebenaran. Dan kita pun masih terancam dengan penolakan. Dan kita sudah mengakui sebagai seorang mukmin, tapi ketika perintah Allah ada di dalam kehidupan kita, perintah Rasul yang harus kita jalankan, kadang kita enggak.
Bahkan alhamdulillah menolak. Sudah jelas ketika penolakan sifatnya. Berarti kita mah ketika tidak menjalankan pun jangan sampai muncul sifat penolakan. Menerima itu benar. Iya, tapi ya malas lagi. Bukan sebuah penolakannya. Kalau udah penolakan nanti diberi peringatan pun tetap nggak akan beriman. Jadi mau diberi peringatan, tidak mau diberi peringatan. Nah, ketika kita mukmin penolakannya jangan dibiasakan. Kenapa? Kalau sudah kita terus-menerus tolak, akhirnya kita pun sama. Mata, telinga, hati kita pun tidak akan berfungsi juga. Bukan Allah tidak adil, justru sebuah keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah beriman, maka digambarkan oleh Rasulullah SAW, ketika kita sudah beriman, hati kita itu seperti telapak tangan yang terbuka. Telapak tangan terbuka, ada jari-jarinya. Maka suatu saat Allah memerintahkan kepada kita untuk beramal dengan sebuah ketaatan. Kita menolak, tertutuplah jari ini satu. Kemudian dilarang kita melakukan maksiat, malah melakukan maksiat, tertutup juga jari ini. Semakin banyak tidak taat, semakin banyak kita ingkar, nanti jari ini semakin lama, semakin banyak yang setelah tertutup inilah yang disebut Allah menutup mata kita, menutup hati kita, menutup pendengaran kita. Sementara tiga alat tadi adalah alat untuk menerima sesuatu kebenaran. Alat tadi adalah alat untuk mencari ilmu. Tapi kalau udah Allah tutup dengan perbuatan kita sendiri, maka nilai kebenaran tidak akan bisa masuk. Alhamdulillah. Berarti di sini kan bukan Allah tidak adil kepada kita, justru Allah adil karena kita banyak maksiat, banyak tidak taat. Maka diusahakan jangan sampai sering-sering maksiat, jangan sampai bermaksiat, jangan sampai tidak taat. Karena tadi efeknya bisa menutup hati kita. Pertama Allah akan menutup ala qulubihim terhadap hatinya. Maksudnya Allah menutup kepada hatinya itu adalah fala yadkhuluha khairun, tidak akan masuk kebaikan-kebaikan. Kejelekan di hati munculnya. Prasangka jelek, bukan prasangka baik. Pikiran jelek. Semuanya jelek. Kita khawatir kita ngamumin tapi prasangka jelek terus, pikiran jelek terus. Bukan sebuah kebaikan. Khawatir kita ngamumin ternyata banyak kerusakan di hati kita. Wala samihim, juga terhadap pendengarannya, ayat mawadi'uhu, para yang tabi'una, tidak bermanfaat bima dengan sesuatu yasma'unahu. Jadi pendengaran dari kebaikannya tidak ada manfaatnya. Ngaji sering, talim sering, nilai kebaikan sering didengar, tapi para yang tabi'una tidak ada manfaat. Dan ciri tidak ada manfaatnya itu berarti dia tidak amalkan. Telinganya mendengar nilai baik itu, mungkin nasihat sering mendengar, kajian ikut kajian, tapi kenapa kok enggak bisa merubah? Nah, itulah yang disebut tidak ada manfaatnya. Jangan dibahasakan tidak mendengar kebaikan itu sama sekali tidak mendengar. Ada diamalkan, tapi ketika kemanfaatnya tiada, itulah yang disebut tidak mendengar. Dan orang seperti itu di sini dijelaskan bisa jadi karena dia selalu mengikuti hawa nafsu. Maka disambungkan oleh Mufasir lewat surat Al-Jasiyah ayat 23 yang bunyinya apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu.
Apakah engkau tidak memperhatikan yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya? Sehingga ciri-ciri orang yang hatinya, matanya, dan telinganya tidak mau menerima, tidak mau melihat, dan tidak mau mendengar adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Nah, yang sudah beriman pun bisa bahaya kalau dia menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Bagaimana gambaran orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Dialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsu ketika ada sesuatu yang berkaitan dengan perintah Allah, perintah Rasul. Disuruh menjalankan perintah Allah, pas waktu itu yang diikuti hawa nafsu, yang ditaatinya hawa nafsu, karena nilai ibadah itu kan taat. Nah, kita pun sekarang kebanyakan taatnya kemana? Kalau kita sekarang kesyirikannya dibentrokan dengan syirik kepada berhala, ya misalkan batu, keris, batu ali, dukun, kayaknya udah enggak kan? Tapi kalau ke hawa nafsu, kadang masih ngikuti kan? Dan hawa nafsu itu munculnya setiap saat. Nah, kemusyrikannya pun kemusyrikannya lebih tipis lagi. Lebih taat kemana antara kita kepada Allah dan taat kita kepada hawa nafsu. Kalau cenderung lebih mengikuti hawa nafsu, maka tadi bisa saja mata telinga dan hati kita tertutup. Maka di sini semakin jelas. Maka jihad yang paling besar adalah memerangi hawa nafsu. Perang hawa nafsu dengan apa? Dengan ilmu. Alat mencari ilmu apa? Hati, telinga, dan mata. Tergantung nih, kita mau banyak mana mengikuti hawa nafsu, apa kita menggunakan 3 alat tadi untuk mencari ilmu. Wal murad yang dimaksud minal bisyawati dari penutup, yaitu ada usulin nuri al-mahnawi lahu, tidak adanya nyampe cahaya Allah ya secara manawi lahu kepada orang-orang tersebut. Jadi cahaya Allahnya tidak nyampe, kebenarannya tidak nyampe. Kenapa tidak nyampenya? Tadi dengan kita tidak taat, dan penyebab tidak taat kepada Allahnya karena selalu mengikuti hawa nafsu. Jadi selalu berkaitan. Bagi mereka yang tidak taat, walahum adzabun azim, bagi mereka siksa yang sangat pedih. Wa nuzila fil munafiqin, dan diturunkan ayat ini terhadap orang-orang yang munafik. Wa minan nasi, dan diantara manusia man, ada orang yang yaqulu, yang senantiasa berkata. Apa perkataannya? Amanna, kami telah beriman, billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada yaumul akhir. Jadi lisannya ada pengakuan, lisannya ada perkataan, ada ucapan, kami beriman kepada Allah, kami beriman ke yaumul akhir, ayat yaumul kiamat, li'anu akhir ayam, disebut yaumul akhir, yaitu yaumul kiamat karena yaumul kiamat adalah hari yang paling akhir. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma hum bi mu'minin, dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Ya, wa ma hum bi mu'minin, dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Ya tamilu, dan ini diihtimalkan tentang orang-orang yang dahulu, tetapi bisa juga terjadi untuk orang-orang yang sekarang. Kenapa orang yang sekarang pun bisa masuk? Walaupun kisah ini adalah berlaku untuk Abdullah bin Ubay, orangnya itu,
Tapi kita perhatikan, wa minan nasi, dan di antara itu menyamin tabi'id sebagian ya, di antara manusia ada orang yaqulu, senantiasa berkata. Jadi bukan sejarah Abdullah bin Ubay saja bin Salul dahulu ya. Tadi kan menerangkan orang munafik dahulu. Tapi ini bukan bicara orang munafik dahulu saja, tapi sekarang pun bisa terjadi dengan buktinya, yaitu yaqulu bil mudhari hal istiqbal istimrar. Jadi terus menerus akan ada orang yang berkata seperti ini. Berkata seperti ini seperti apa? Berkata dia merasa iman, tapi kata Allah tidak beriman. Ini yang lebih bahaya. Jadi masih ngerasa. Nah ini yang khawatir. Sehingga kenapa di ayat Al-Quran ada tasal innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna itu adalah tasal. Atau innal mu'minina, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Berarti tidak ada orang yang beriman sekedar pengakuan, dan termasuk di sini orang yang sekedar ngaku iman. Kenapa sampai muncul ada bahasa ngaku iman? Karena definisi iman itu harus sejalan antara keyakinan yang ada di dalam hati, yang dibuktikan juga hati ini dengan lisannya yang sejalan, begitu juga nyambung dengan perbuatannya. Jadi 3 faktor ini menyambung, itulah iman yang sesungguhnya. Berarti kalau tidak sejalan 3 poin inilah, itulah bisa disebut orang munafik. Nah kita pun antara hati kita, lisan kita, dan perbuatan sejalan. Karena seiring waktu ini bisa saja tidak sejalan. Hati yakin, lisan pun ada keyakinan, tapi amal, kira-kira ada nggak yang amalnya nggak sejalan dengan hati dan keyakinan? Ada nggak kira-kira zaman sekarang? Kita bukan tuh. Jangan tanya orang lain, kita ya, kita apa bukan? Khawatir gitu. Dan itu memang kalau tidak sejalan 3 poin tidak beriman. Hatta sampai kalau bicara Abu Jahal pun di sana tapi amalnya Fir'aun dan bala tentaranya mengucap amantu, aku telah beriman. Fir'aun, aku telah beriman. Sampai kalimat tauhid diucapkan Allahu la ilaha illallah li amala bihi banu Israil. Tiada Tuhan kecuali yang diimani oleh tapi Bani Israil waktu dulu ya, bukan sekarang. Dulu Bani Israil mengimani siapa? Mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang hakikatnya berarti dulu Fir'aun pun mengucapkan la ilaha illallah, tapi lafaz Allahnya dibadali dengan kalimat amanat bihi banu Israil, yang diimani oleh Bani Israil. Bahkan termasuk iman ke yaumul akhir, iman kepada Allah dengan ruang lingkup rukun iman yang 6 ini harus juga semuanya sejalan, hati, lisan, dan perbuatan. Bahkan kalau kita bacakan iman ke diri sendiri pun, kita pun masih khawatir. Apakah kita termasuk orang yang benar-benar iman kepada qada dan qadar? Apakah kita yang benar-benar iman kepada malaikat? Coba kalau kita rukun iman yang 6 juga, benar kita termasuk orang yang benar-benar iman kepada Allah, tapi ditinjau dari hatinya, lisan, dan perbuatan. Iman kepada malaikat, di hati kita iman, di lisan kita iman, di amalnya. Kepada kitab Allah, di hati kita iman, di lisan iman, di amalnya kita kepada kita bagaimana? Karena ketika kita beriman pada kitabnya Allah, berarti kita harus mengamalkan isi kitabnya. Karena iman itu yang kita pegang, sebagaimana Rasulullah SAW ya, ucapkan dalam hadisnya. Itu hadis yang ada
di dalam riwayat Ibnu Majah Rasul bersabda, al-imanu iman itu adalah wa ma'rifatun bil qalbi, ma'rifat di hati. Ma'rifat itu apa? Mengenal. Setelah mengenal, wa qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Jadi yang di hati itu harus sesuai dengan ucapan. Wa amalun bil arkan, dibuktikan dengan perbuatan. Kita dengan bahasa ma'rifat saja sudah belum ma'rifat. Ke Allah kita benar-benar mengenal Allah. Apa baru tahu Allah? Kalau Allah sebagai pemberi rezeki kita udah tahu. Sebagaimana orang jahiliyah pun, siapa yang memberi rezeki kita? Mereka jawabnya tapi kita kenal atau belum? Asmanya, sifatnya, berusaha mengenal Allah. Ke malaikat kita bukan sekedar tahu, tapi juga harus mengenal malaikatnya. Maka Allah jelaskan tentang malaikat di dalam ayat suci Al-Quran. Bukan sekedar tahu nama malaikat yang suruh dan tugasnya. Kalau itu mah anak TK pun sudah beriman kayak gitu mah. Jadi sehingga kita beriman itu menurut Allah ya beriman. Jadi barulah nanti panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Imannya kita sesuai dengan keimanan yang Allah gambarkan dan Rasul gambarkan. Jangan sampai seperti ini. Orangnya ngaku iman, tetapi pandangan Allah belum beriman. Nah, orang yang seperti ini dari dulu sampai nanti kapanpun akan selalu ada. Maka kita pun muhasabah. Yakin kita merasa iman dari semua, yakin. Tapinya itu tadi antara hati, lisan dan perbuatan kita sejalan atau tidak. Kalau tidak, cepat-cepat perbaiki kembali waktu dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhadi'una Allah, sesungguhnya mereka menipu Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wa ma yad'una ila anfusihim, sementara mereka enggak merasa, sebenarnya mereka sendirilah yang menipu diri sendirinya. Wa ma yashkurun, tapi mereka tidak merasakannya. Kalau orang munafik kayak gitu enggak ngerasa. Dia menipu Allah dan menipu orang-orang beriman dengan perilaku gaya orang beriman. Sholat ibadah. Orang beriman nggak tahu kan awal mulanya seperti beriman. Nah inilah yang dikatakan mereka itu seolah-olah menipu Allah, menipu orang beriman, padahal dia itu menipu diri sendiri, yang tersiksa diri sendiri. Tetapi diri ini tidak merasa. Maka kita pun kalau jadi bunglon gitu nggak akan merasa yasurun wa ma yasurun. Kalau kita praktekkan aktif di masjid, tapi karena ada niat yang jelek, hati yang jelek, alhamdulillah. Jadi orang-orang lah bisa tertipu, tapi hakikatnya dia tipu diri sendiri. Ketaatannya sekedar apa? Sekedar ingin dilihat oleh manusia. Kebaikannya apa? Karena ingin dilihat oleh manusia, ingin didengar oleh manusia. Yang ujung-ujungnya itu tadi, dia nggak nyadar bahwa itu akhirnya merugikan diri sendiri. Nah itu yang disebut wamaya setubuhnya, dia nggak akan merasa. Taruhlah nilai dunia bisa dia rasakan, tapi kan untuk akhiratnya enggak. Itulah yang disebut dia menipu diri sendiri. Buat apa sih perbuatan seperti itu? Ingin baik di hadapan orang saja. Maka kembali lagi, innamal a'malu ini ya, amal yang kita lakukan tergantung niatnya kita karena apa. Kalau dikembalikan ke dahulu tadi Abdullah bin Ubay bin Salul, niatnya karena apa dia menerima
Ya sekarang kita kembalikan ke kita. Ketika sekarang beramal bukan karena lillah Allah semata, tapi kan ada sebab yang lain. Inilah yang khawatir kita ya. Dan kebanyakan orang seperti itu tidak merasa wa ma yashkurun, seolah dia beramal baik, tampil paling depan, ingin berbuat kebaikan, tapi ada niat di dalamnya karena niat yang lain. Nauzubillah wa nubillah min dzalik. Disebut menipu Allah dan menipu orang yang beriman bidharihi la fima abtanu, dengan mendohirkan yang berbeda dengan batinnya. Disebut menipu Allah, menipu Rasul itu dia mendohirkan tapi apa yang bukan di dalam hatinya. Hatinya mah nggak suka, di lisan mah pura-pura suka. Di hati mah tidak setuju, di lisan mah setuju. Nah, khawatir kita pun kena penyakit itu kan. Maka sampai Rasul kalau bicara munafik sampai memperjelaskan ayatul munafiki salasun. Ciri-ciri munafik ada 3. Idza hadasa kadzaba. Kalau bicara dia dusta. Nah, kita tanyakan ke kita. Kita kalau ngomong ada dustanya enggak? Kalau ada berarti masih dan disebut munafik sama orang lain marah. Ya siap munafik ngambek. Tapi kalau kita muhasabah, ternyata kita pun kadang masih ada enggak sesuai. Wa idza wa'ada ahlafa, ketika berjanji dia ada gak kita janji setingkat? Apa nanti aja di tanggal sekian jadi ingkar deui. Wa idza tu'mina hona, ketika dipercaya ya anakku jadi ketua pembangunan, jadi pemimpin, gak sesuai dengan ketentuannya ya. Tuh itu dia ciri munafik. Nah itu pun bacakan jangan ke orang lain. Emang petunjuknya bagi orang lain. Kalau kita ngaku beriman, kalau kita ngaku orang takwa, petunjuk kepada kita. Berhubung kadang kita masih sering dibacakan ke orang gitu ya ayat teh. Akhirnya jadi justice ke orang si anu. Pas bacakan ke kita mah numpuk ada semua untuk kita. Nah di sini mudah-mudahan dengan semakin sering belajar ada perubahan kebaikan. Karena memang kalau bicara orang munafik kekhawatirannya ke kita. Soalnya kalau orang kafir belajar tadi yang menolak. Kita kan menolak enggak kan? Enggak menolak. Kita terhadap beriman bisa kita enggak tolak. Tapi ini kalau dari ciri-ciri munafik kita pun khawatir. Tuh, di sini diantaranya menipu Allah itu adalah bidharihi la bima abdanuhu, yaitu mendohirkan sesuatu yang selain dengan batinnya. Minal kufri liyadfa'u, supaya menolak anhum bagi mereka ahkamuhu dunyawiyah, dari hukum dunia. Hakikatnya wa ma yad'una ila anfusihim, ya hakikatnya adalah menipu diri sendiri. Lianna, karena sungguhnya hidahum, tipuan mereka raji'un, akan kembali ilahim, kepada mereka. Mudah-mudahan, tetapi khawatir tuh. Wa ma yashkurun, tapi mereka tidak merasakannya, ayah lamuna, mereka tidak mengetahuinya, anahidahum, sesungguhnya tipuannya ada li anfusihim, untuk dirinya sendiri. Berikutnya, fi qulubihim maradun, di dalam hatinya ada penyakit, syakun, keraguan, wanimakun, pemunafikan, bahwa yaitu yang qulubuhum,
hatinya ada penyakit. Alhamdulillah kalau udah hati ada penyakit. Karena kalau penyakit hati itu dicek ke dokter nggak akan kelihatan. Bisa saja penyakit hati pun ada di kita. Tetangga beli kulkas, dia kepanasan. Naudzubilahnya lagi, tetangga beli mobil, dia naik keranda, itu bahaya. Iya, beli mobil dia naik keranda, itu penyakit hati. Orang sedikit mulai maju dari sisi materi, ada kesyirikan. Anaknya ya tetangga maju dapat juara dan lain sebagainya, dia sakit. Itu yang disebut penyakit hati. Bingung udah rusak lah kalau orang sudah penyakit hati. Maka diharapkan hati kita supaya sehat, sering ayat Allah bacakan ke dalam diri kita dengan cara sering baca Quran, sering puasa, sering sholat malam, supaya hati kita sehat, bersih. Kalau sudah penyakit hati ada, tuh kedohirnya pun ada. Dalam diri manusia itu ada segumpal darah, ya, segumpal daging. Ketika rusak semua, ketika sehat, semuanya itu adalah hati. Dohir batin sama. Secara batin, hati sakit, semuanya pun sakit, bahwa kepikiran, stres, segala macam ada. Darah tinggi ada, lambung ada. Sakitnya sakit dohir pun, anggota tubuh secara dohir, maka semuanya pun bisa sakit. Sementara tadi kalau sakitnya secara sakit batin tidak terlihat, dicek dokter tidak sehat, tapi badannya kurus, kerepek. Karena dari sakit hati secara batin, penyakit hatinya karena tadi nggak senang melihat orang senang, itu malah kita malah susah. Akhirnya jadi pikiran, lari ke kepala, orang lain tidurnya, kita susah tidur. Orang beli kendaraan, jalan-jalan, dia ke rumah sakit. Kan berefek ke penyakit. Orang-orang yang seperti itu, alhamdulillah. Nah, kalau penyakitnya keraguan, kemunafikan, fajadahumullahu maradun, Allah akan tambah ya penyakitnya. Alhamdulillah min dzalik. Maka jangan sampai kita ada penyakit hati. Jangan sampai ada ragu. Karena ini sifat munafik. Munafik itu tadi mukmin, ngakunya mengaku mukmin, tapi perbuatannya tidak sejalan dengan keimanan. Ya. Itu mukmin. Ini disebut dengan munafik. Sama orang kafir pun kayak kafir nikmat. Mungkin orangnya kafir, tapi dia suka membantu orang-orang beriman. Kalau di mukmin mah munafik, di kafir mah nanti ada kafir nikmat. Ada juga orang kafir yang menghukum keislaman, disebut kafirnya kafir nikmat. Sama enggak bernilai. Walahum adzabun adzim, dan mereka siksa yang sangat pedih. Ay mu'alamun, yang sangat pedih, bimaka yaksibun, dengan apa yang dia adakan tentang kebohongan, yaitu qauluhum amanah, yaitu ucapan aku telah beriman. Jadi ucapannya amanah itu adalah kebohongan mereka, walaupun mereka enggak merasa berbohong, walaupun mereka enggak merasakan itu adalah kesalahan. Dan memang susah. Dan itu baru sebagian sifat-sifat orang munafik. Dan pembahasan orang munafik itu sangatlah panjang. Nanti ada contohnya, dia merusak di muka bumi tapi nggak merasa membuat kerusakan. Ayah nanti ngerasa kayak memperbaiki, waduh ngacak-ngacak warga, itu masyarakat jadi bertengkar, ngerasanya memperbaiki, merasa mesatukan, padahal memecah belah umat. Nah,
Nah, itu khawatir. Nah, kalau berkumpul dengan orang-orang beriman, kayak orang beriman tapi ketika kembali kepada kelompoknya ya seperti mereka, terus ke depan sifat-sifat orang munafik. Ini perlu kita bahas karena kita pun khawatir kita termasuk, alhamdulillah ya, nanti khawatir ada sifat-sifat munafik di dalam diri kita. Jadi Al-Baqarah di awal itu tentang pembagian manusia. Ada yang mutakin, ada yang kafir. Nah, yang sedang kita bahas adalah orang-orang yang munafik. Nanti dibahas ke depannya tuh. Kenapa muncul Bani Israel? Kenapa mereka disebut orang yang ingkar? Dakwah ulama mereka pun beriman kepada Allah, beriman terhadap kitab Allah. Kalau orang sudah beriman kepada Injil, kenapa bisa berubah? Nah, kita bukan bercerita itu doang, nanti harus bisa ambil hikmah. Karena mereka pun awalnya beriman, kok bisa seperti itu? Kita pun khawatir, kita pun awalnya beriman. Kalau sifat-sifat yang mereka lakukan, kita lakukan pun, kita pun sifatnya akan seperti itu. Itu maksudnya. Karena di dalam sejarah itu ada pelajaran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai mengambil hikmah dan belajar dari sejarah. Mungkin coba dulu untuk pertemuan kali ini. Baru sampai ayat yang ke-10 ya, yang ke-10. Kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa